pekerjaan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi. Manajemen dapat dideskripsikan sebagai proses sosial yang mengikutsertakan tanggung jawab untuk membuat rencana dan regulasi yang efektif. Dengan adanya proses manajemen, diharapkan semua dapat berjalan dengan teratur untuk mencapai tujuan bersama. Selain untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, apa sih sebenarnya fungsi manajemen dalam sebuah bisnis atau perusahaan? Pada hakikatnya, bila dikombinasikan dengan pendapat-pendapat para ahli, maka fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut: forecasting, planning termasuk budgeting, organizing, staffing atau assembling resource, directing atau commanding, leading, coordinating, motivating, controlling, dan reporting. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutannya saja yang berbeda, tetapi mengandung arti yang sama, yaitu terdapat pada fungsi staffing, directing, atau leading. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dengan fungsi ini. Semua fungsi lainnya tergantung fungsi ini, di mana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat, dan kontinu. Tapi sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang dapat membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan, penugasan tanggung jawab secara tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melakukan tugasnya, yang dimana fungsi ini menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Yang ketiga, ada penyusunan personalia atau staffing, yaitu penarikan, latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajer menentukan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Yang keempat, ada fungsi pengarahan atau leading. Secara sederhana, adalah untuk mendapatkan dan membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan, pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan, motivasi, dan disiplin. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek abstrak proses manajemen. Sedangkan kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan atau controlling. Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif dan negatif. Pengawasan yang positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif. Sedangkan pengawasan yang negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Adapun fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Yang pertama, fungsi manajer di dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut proses dan sudut subjek atau bidang. Dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Jika dari sudut subjek atau bidang, yaitu dari sudut keuangan,
personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Yang kedua, fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu yang pertama, mewakili perusahaan di bidang pengadilan. Yang kedua, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa. Dan yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Adapun juga kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar, yaitu mengadakan pengumuman, menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan, menyelenggarakan pameran, mengatur siaran melalui radio, mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, membuat analisa dari pendapat umum, dan menerima kunjungan dari pihak luar ke dalam perusahaan.